Pencari Surga. Para pencari surga, biasanya kita kalau habis dari tawaf selesai, sholat sunnah tawaf, maka kita disunahkan untuk meminum zam-zam. Jadi meminum zam-zam ini diantara sunnahnya adalah ketika kita meminum itu menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ya, ke arah Ka'bah sana. Lalu setelah itu di saat kita minum itu 3 kali tegukan. Jangan langsung sekali habis. 1, 2, 3. Dan disunahkan ketika minum zam-zam ini diawali dengan bismillah, lalu setelah itu diiringi dengan doa. Karena Nabi SAW menyampaikan zam-zam 5 syuribalahu. Zam-zam ini tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau niatnya untuk kesehatan, dia akan sehat insya Allah. Kalau niatnya dia punya penyakit, lalu dia minum supaya penyakitnya sembuh insya Allah. Atau kalau mungkin punya hajat-hajat dunia yang lainnya juga, silakan saja, karena memang ini lafadznya umum. Ketika Nabi SAW menyampaikan zam-zam 5 syuribalahu, zam-zam itu tergantung dari niat orang yang meminumnya, maka ini umum. Ketika dia minum niatnya apa saja, maka insya Allah itu akan mendatangkan apa yang dia niatkan di dalam hati. Dan alhamdulillah, apalagi ini meminum air yang mulia di hadapan Baitullah juga yang mulia. Tetapi para pencari surga ini kadang-kadang nih, ada juga yang ketika dia meminum zam-zam, ini kan sudah bagus ya, zam-zam ini air berkah, zam-zam ini mukjizatnya Nabi Ismail. Tetapi ada mitos-mitos yang kadang-kadang justru membuat dia terjebak. Contoh diantaranya, ketika dia minum zam-zam ini maka semua dosanya akan hilang dan dia tidak akan pernah berdosa lagi. Waduh, ya. Atau mitos-mitos yang biasa juga ada. Kadang-kadang mereka membawa air zam-zam, lalu air zam-zam itu dia cucikan di kain, lalu kain itu dikeringkan, dibawa tawaf sampai kering, lalu dibawa pulang. Itu menjadi kain yang mungkin punya apa? Punya jimat tersendiri. Wah, mungkin nanti kalau ditaruh di warungnya itu jadi laris warungnya. Lalu ini hal-hal yang perlu untuk dihindari. Semuanya sudah baik, Allah sudah berikan keberkahan, tetapi jangan sampai keberkahan itu hilang dengan tahayul dan khurafat kita. Contoh misalkan seperti di belakang saya ini ada Ka'bah ini juga. Ada beberapa yang orang kadang-kadang itu mengusap-usap kain yang dia bawa atau tas yang dia bawa, ya, atau bahkan ihram yang dia bawa di kain Ka'bah itu. Pokoknya diusap terus bawa pulang. Ya, dengan tujuan ini nanti kalau umpama dia pakai terus tidur gitu kan, maka rezeki akan lancar. Nah, ini juga masalah. Atau nauzubillahi min dzalik, sampai ada yang melakukan tindakan pidana. Apa dia? Gunting kain Ka'bah. Kain kiswah. Kain kiswah itu digunting. Yang kemarin sempat viral juga beritanya, kan akhirnya dia ditangkap oleh polisi yang ada di Mekah ini. Kenapa? Karena begitu gunting ini sudah merusak, habis itu guntingannya itu dia masukkan apa? Dompet untuk dijadikan jimat. Wah, ini dunia akhirat jadi kena. Ya. Dan juga mitos-mitos yang lain lah. Mungkin banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan mitos-mitos kalau kita bicara tentang baik itu mitosnya yang seputaran zam-zam, mitos seputaran Ka'bah dan yang ada di seputarannya, mitos makam Ibrahim. Ini juga sama. Kayak apa namanya? Makam Ibrahim yang tempatnya itu ada kaca yang melindunginya, itu dipeluk. Wah, dipeluk. Semakin lama memeluk itu akan semakin banyak dosanya terkurangi. Ini juga jangan. Jadi para pencari surga, ada hal-hal yang terkadang ini menjadi penghalang kita masuk ke dalam surga. Apa dia? Hal-hal yang berbau takhayul, khurafat, yang ada bumbu-bumbu kesyirikan. Walau mungkin awalnya apa yang dijadikan sebagai pusat takhayul dan khurafat itu adalah sesuatu yang baik. Contoh misalkan zam-zam, contoh misalkan Ka'bah, contoh misalkan makam Ibrahim. Tetapi bukan berarti hal-hal itu kalau tidak mampu kita menjaga akidah kita akan terperosok pada hal-hal yang tidak baik. Dan sekaligus juga kadang-kadang selain daripada hal-hal yang sifatnya takhayul khurafat, itu ada juga hal-hal yang sifatnya mungkin syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat ini begini, virus-virus pemikiran. Contoh misalkan saya ada di Ka'bah sini. Semua orang
ketika sholat dia sujud di depan Ka'bah. Lalu ada orang yang mungkin dia tidak paham tentang itu lalu mengatakan, apa itu orang Islam? Ternyata juga sama, sholat menyembah berhala, sujud di hadapan batu kota, begitu kan? Ini perlu ditegaskan syubhat seperti ini. Para pencari surga, kita ketika sujud melingkari Ka'bah ini bukan sujud pada Ka'bah, tidak. Sujud kita kepada Allah, menyembah kita kepada Allah. Tetapi Ka'bah itu dijadikan sebagai sentral, titik poin, pemersatu. Sehingga bayangkan alangkah luar biasanya agama ini, tempat yang begitu luas yang dihadiri mungkin wallahu alam berapa ribu ya orang yang hadir di sini nih. Ketika sholat ada sekedar komando Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat nih langsung semuanya mampu untuk berbaris dengan baik, rapi seketika, padahal komat itu mungkin hanya 1 menit. Itu menunjukkan bagaimana umat ini dibina dengan kedisiplinan. Ketika beribadah dia menghadap satu tempat, ya fokus pada satu tempat itu. Nah itu syubhat. Atau syubhat yang lain juga, yang hal-hal yang lain kita perlu sekali lagi untuk meluruskan. Agama kita adalah agama yang mengajarkan tentang ketauhidan, mengesahkan Allah, dan memerangi kesyirikan, segala yang menduakan Allah. Maka tidak akan mungkin pernah ada dalam ajaran agama kita ini, dalam syariat kita ini, hal-hal yang menyeleweng dari hal-hal yang sifatnya tadi mungkin dibumbui dengan hal-hal syirik atau apa dan lain sebagainya. Maka bismillah, mudah-mudahan sekali lagi sambil kita datang ke sini, sambil kita menikmati keberkahan tempat penuh berkah ini, sekaligus bersamaan dengan itu kita insya Allah mengambil ilmu dan hikmah. Semangat beribadah bersama mencari surga.